Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan salah satu di antara kalian untuk memimpin berdoa pada pertemuan kita hari ini. Baik, izinkan saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Amin. Doa dapat diakhiri. Terima kasih kepada Mas Cangka Sakti karena sudah memimpin berdoa pada kegiatan kita hari ini. Baik, berikutnya saya akan mempresentasi kehadiran kalian hari ini. Siapa yang hadir, siapa yang izin. Yang pertama, Aisyah Disliana Putri. Hadir, Pak. Ya. Andika Ferdiansa. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Erlangga ayat yang menyebutkan seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi sebenarnya kita juga disuruh oleh Allah, oleh agama kita itu untuk saling kerjasama, harus saling tolong menolong. Dalam hal apa? Tentang ketakwaan, dalam kebaikan. Bukan wala ta'awanu, jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan keburukan. Nah, untuk ini sebelum pembelajaran kita mulai, ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kira-kira tentang apa? Tentang pantun. Ya, tentang pantun. Silakan Mas Bagaskara, kalau masih ingat ini, ya, pantun itu, ciri-ciri pantun yang bisa Mas Bagas sampaikan, salah satunya apa? Memiliki 4 baris dan berakhir AB. Ada 4 baris, kemudian sajaknya AB. Kemudian nanti yang lain bisa kalian catat sebagai catatan kecil gitu ya. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian, apakah setiap ide pokok dalam video ceramah Presiden himbau untuk bersatu menghadapi virus corona sesuai dengan tujuan ceramah yang disampaikan? Yang kedua, bagaimanakah pendapat kalian, apakah setiap ide penjelas memperinci atau memperjelas setiap ide pokok dalam ceramah? Yang ketiga, bagaimanakah pendapat kalian, apakah isi pidato tersebut berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari? Yang terakhir, bagaimanakah cara mengonstruksi ide pokok atau ide perinci menjadi informasi dengan kata-kata sendiri? Baik, silakan disimak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju, berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Mulai dari disiplin
disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Seperti yang sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Namun, saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Cerita seorang warga yang bergejala COVID dalam suatu lingkungan dan tetangganya saling membantu dan tidak mengucilkannya adalah contoh yang harus ditiru. Oleh karenanya, kegotong royongan harus terus kita gaungkan. Kepedulian warga juga terjadi di bidang ekonomi. Banyak yang membantu. Silakan kalian membentuk kelompok, ya. Kemudian kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik yang sudah ada di Google Classroom, ya. Dan juga misalkan tadi ada sempat terputus jaringan, bisa kalian putar video Bapak Presiden tersebut yang sudah saya share, saya bagikan di Google Classroom, gitu ya. Baik, saya tampilkan untuk memperjelas. Nah, ini ya. Ini misalkan karena tadi sempat ada sedikit hambatan karena masalah jaringan, bisa juga kalian putar untuk memperjelas, simakan dari pidato dari Bapak Presiden. Kemudian untuk Google Form-nya, silakan lihat di sini, sudah saya bagikan lewat beranda Google Classroom. Baik, sudah ditentukan ya. Silakan buat kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 3. Karena ini ada yang ganjil, maka sebagian ada yang 2 siswa dalam satu kelompok. Apakah untuk kelompok ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, Pak, bisa. Baik, ini saya berikan waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah saya bagikan di Google Classroom secara berkelompok. Silakan bisa dimulai. Ada 3 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Aisyah Siliana Putri, dan juga 2 teman saya, yaitu Divaristi Nur Cahyani dan juga Uswatun Hasanah. Nah, PPT kita kali ini yaitu tentang himbauan Presiden untuk menghadapi virus COVID-19. Pada slide pertama ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Uswatun Hasanah. Baik, untuk pertanyaan pertama,
Apakah setiap ide pokok dalam pidato Presiden sesuai dengan tujuan yang disampaikan? Ya, sesuai. Karena dalam pidato tersebut, Presiden menghimbau masyarakat untuk tetap mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan mengedepankan sikap saling peduli dan kegotong royongan. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan rekonstruksi pidato himbauan dari Presiden. Yang anggota dari kelompok saya yaitu Airlangga Setiawan, terus diri saya sendiri yaitu Andika Ferdiansyah, terus ada Cangka Sakti Rifki Pratama dan Davi Amril Husni. Permisi Pak, saya akan menyimpulkan dari presentasi kelompok pertama. Kesimpulannya yakni Presiden menghimbau masyarakat untuk tetap saling peduli dan menerapkan perilaku sehat untuk mencegah penularan virus corona. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok yang pertama karena sudah menyimpulkan dari hasil kerja kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok yang ketiga, silakan disimpulkan. Baik, Pak. Jadi untuk kesimpulan dari kelompok 3 yaitu, jadi hari ini kita belajar tentang cara mencari ide pokok pada pidato Bapak Jokowi, yang dimana beliau menghimbau warga Indonesia untuk bekerja sama dalam mencegah penyebaran virus corona dengan cara mengikuti kegiatan 3M. Baik Pak, sekian. Terima kasih. Terima kasih kelompok yang ketiga. Dengan berakhirnya kelompok 3 menyampaikan hasil kerjanya, maka usailah kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Pelajaran sebelumnya, apakah di LKPD itu terus kemudian video yang saya tampilkan itu terdengar suaranya dengan jelas? Sudah sangat jelas, Pak. Oke, ya. Berikutnya, apakah kalian menikmati? Nah, ini ya. Apakah kalian menikmati pembelajaran kita hari ini? Sangat ya, Pak. Oke. Sangat menikmati. Apakah ada kendala ketika dalam proses awal hingga pertemuan pertama yang dulu sampai pertemuan yang kedua ini? Apakah ada sesuatu hal, kendala-kendala, baik berhubungan dengan jaringan ataupun berhubungan dengan isi materi kita hari ini? Iya, mungkin hanya beberapa masalah jaringan saja sih Pak. Ya. Baik, ini kalau kendala jaringan itu sesuatu hal yang wajar ya. Karena kalau jaringan kita lancar berarti itu rezeki kita. Kalau tidak lancar berarti ya cukup seperti itu rezeki kita. Mungkin dari teman-teman yang tampilannya tidak terlihat wajahnya, bisa jadi itu karena terkendala oleh jaringan. Tidak apa-apa, saya juga semacam seperti itu karena jaringan. Dan pada kesempatan hari ini gitu ya, kita juga masih dalam rangka menuju ke normal, jadi tetap kita harus menjaga diri dari penyebaran virus COVID-19 sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Baik, karena sudah selesai, maka silakan untuk salah satu di antara kalian untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih kepada Mbak Tifa Reski Nur Cahyani karena sudah menutup dengan berdoa, memimpin doa pada kesempatan hari ini, dan semoga apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita, lingkungan kita, dan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak kepada semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, atau apapun pada pembelajaran saya mulai dari awal hingga pada pertemuan hari ini. Terima kasih banyak, tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.